Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru di bulan Juni, memasuki pertengahan tahun 2024. Saya terus berdoa agar Tuhan terus menyertai kehidupan kita semua sampai pada pertengahan tahun di bulan ini. Dan kita percaya Tuhan akan terus memelihara kita, terus mengakhiri tahun 2024, memasuki tahun 2025 dan seterusnya. Selama masih ada kesempatan, mari kita terus belajar firman Tuhan. Dan di sepanjang bulan ini di GBI Immanuel, kami belajar tema yang baru, yaitu mengenai pelajaran dari tokoh-tokoh Alkitab. Karena itu ayat-ayat hafalan yang saya berikan untuk renungan malam, untuk penjelasan dari ayat-ayat tersebut adalah tentunya berhubungan dengan tokoh-tokoh tersebut. Dan hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang dicatat dalam Ibrani 11, yaitu mengenai saksi-saksi iman yang dimulai dari Habel. Kita akan membaca dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 yang berbunyi demikian. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Puji Tuhan, pada hari ini kita belajar renungan malam dengan judul Habel Orang Benar. Tentunya kisah ini bisa kita baca kembali dalam Kejadian pasal yang keempat, khususnya ayat 4 ke 5, di mana Kain dan Habel mempersembahkan korban. Kain mempersembahkan hasil bumi, sementara Habel mempersembahkan korban dari binatang. Dan kita tahu bahwa Tuhan menerima korban dari Habel, sedangkan Tuhan menolak korban dari Kain. Hal ini tentunya tidak dicatat secara spesifik oleh penulis Ibrani mengapa persembahan Habel diterima dan Kain ditolak. Namun yang menjadi indikasi dari ayat ini adalah Habel itu mempersembahkan korban dengan iman, dan ia menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita memang tidak dapat informasi dari mana Kain dan Habel tahu bagaimana seharusnya mempersembahkan korban. Mungkin dari Adam, orang tuanya, yang mengajarkan kepada mereka, dan tentunya Adam mendapat informasi ini dari Tuhan sendiri, bagaimana mempersembahkan korban. Karena kita tahu waktu Adam jatuh dalam dosa dan Hawa, Tuhan mengcover atau menutupi ketelanjangan mereka dengan kulit binatang, sementara Adam dan Hawa berusaha menutupi diri mereka dengan daun-daunan. Mungkin disinilah terdapat indikasi bahwa Tuhan menghendaki korban yang harus diberikan kepada Tuhan adalah harus ada kematian dari binatang. Karena itu Habel melakukannya dengan iman. Karena iman ini Habel membuktikan dalam ketaatannya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena ketaatannya ini, maka Habel dinyatakan sebagai orang benar. Dalam bahasa Inggrisnya itu dinyatakan he was righteous. Kita tahu bahwa kebenaran yang manusia terima harus oleh iman. Kita tahu Roma pasal 4 ayat 4-8 menyatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Dan Habel menyatakan imannya dalam ketaatannya, melakukan persembahan seperti yang Tuhan perintahkan, baik itu korbannya maupun prosedurnya. Sedangkan Tuhan tidak mengindahkan Kain. Karena hal inilah maka Habel diperhitungkan sebagai orang benar. Apa yang dipersembahkan oleh Habel menggambarkan ketaatannya, menggambarkan imannya kepada Tuhan. Karena itulah Habel dimasukkan ke dalam salah satu pahlawan iman, saksi-saksi iman yang dicatat di dalam Ibrani pasal 11. Pada hari ini melalui tokoh Habel kita belajar bahwa kita harus hidup oleh iman.
dan iman kita harus ditunjukkan dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Saat kita taat, maka kita menunjukkan iman percaya kita. Karena kitab Yakobus menyatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman harus dibuktikan dengan perbuatan yang konkret. Mari kita mengikuti teladan hidup Habel sehingga kita hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup dalam ketaatan sehingga akan merefleksikan iman percaya kita. Puji Tuhan, biar firman Tuhan malam hari ini menemani tidur kita dan memenuhi hati kita sehingga kita diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan belajar tokoh-tokoh Alkitab, dan malam ini kita belajar dari Habel. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita, memenuhi pikiran kita, dan besok pagi kita bisa bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat setiap pagi. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.